Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Setiadi. Pada video kali ini saya akan membuat video tutorial mengenai poster yang saya buat pada UTS Multimedia. Oke, ini untuk sebelum dan sesudahnya. Nah, di sini ada beberapa tahap, yaitu tahap pertamanya merupakan pre-production atau persiapan terus sebelum produksi untuk menyiapkan lighting dan kamera dan lain-lain. Nah, di sini untuk lightingnya saya menggunakan cahaya matahari dan AVS untuk membuat diffuse light, dan untuk fill light-nya menggunakan light bar. Kenapa harus menggunakan diffuse light? Karena kalau tidak nantinya akan overexpose, yang dimana kita jadinya tidak bisa melihat detail dari yang seperti kalian lihat di sini. Jadi detail yang ada di sini itu akan hilang. Nah, kalau misalnya udah menggunakan diffuse light, itu akan detailnya akan terlihat. Setelah melakukan production itu kalian foto foto yang sesuai yang kalian inginkan. Kalian bisa menggunakan beberapa tool. Di sini saya menggunakan Canva dan background remover agar lebih mudah aja. Kalian bisa menggunakan GIMP atau software lainnya. Oke, setelah dari production dan pre-production, itu post production, di mana saya menggunakan After Effects. Alasannya sederhana sekali, yaitu karena saya sudah terbiasa dengan After Effects, dan ketika poster itu ingin menjadikannya animasi poster, itu bisa langsung dilakukan di After Effects tanpa harus import terlebih dahulu. Di sini kita bikin dulu composition baru, pakai formatnya Instagram 4:5, 1080 untuk width-nya dan height-nya 1350. Setelah ini kita bikin safe zone-nya biar dia tidak tidak terpotong pada saat dia di mode lebarnya, di mode profilnya. Menggunakan rectangle tool. Kita ubah di size-nya di 1015 dan 1080, 1350. Nah, untuk bisa dia untuk menengahi atau jadi ke center, kalian pencet Ctrl Alt Home dan Ctrl Home. Atau kalian bisa pakai klik kanan transform. Ada di sini, dua ini. Setelah ini kita jadiin pink dulu untuk safe zone-nya. Jadi kalian nggak boleh teksnya di luar dari ini, nanti kepotong. Setelah itu kalian kunci biar dia tidak gerak-gerak. Nah, setelah ini kita bikin dulu background-nya menggunakan ellipse tool. Sini ada 2 lingkaran dan 1 grid sebagai background-nya. Menggunakan ellipse tool, kalian tekan shift dan klik kiri biar simetris. Kalau tidak akan seperti ini. Nah, setelah itu kalian buat ke tengah lagi, Ctrl Home dan Ctrl Alt Home. Mungkin bisa diperkecil, kira-kira segitu lah ya. Oke, yang lebih besar dikit. Nah, kita buat si lingkaran yang kedua, buat lebih besar. Nah, yang ini kita hilangkan dulu stroke-nya dan ganti jadi warna merah
Untuk yang atasnya kita bikin warna putih. Lagi kita bisa bikin grid dengan bikin layer atau solid. Di sini pakai solid dulu aja. Ini kasihkan nama grid. Gunakan efek grid dan gunakan width slider. Kira-kira ada di 100-an. Nah, dalam desain itu ada namanya grid system, dimana ini untuk mempermudah sistem desain, untuk mempermudah kalian mendesain desain grafis ataupun desain poster. Tapi di sini karena grid system juga bisa jadiin sebagai elemen. Di sini saya menggunakannya sebagai elemen, bukan hanya sebagai bantuan dalam desain. Bisa dilihat di sini dia harus tetap berada di kotak ini agar terlihat seperti di gambarnya, walaupun teksnya berada di mana-mana tidak align gitu ya, tapi dia masih tetap terstruktur, tetap kelihatan rapi. Nah, setelah dari ini kalian bisa bawa hasil dari image yang kalian udah masking atau kalian remove backgroundnya, masukkan ke After Effects. Ini diperkecil terlebih dahulu. Teks, oke. Selanjutnya adalah kalian typography, di mana kalian menyusun atau memasukkan elemen-elemen teks yang diperlukan. Oke, di sini gua dulu bikin nama dulu mungkin ya, Firman Setiadi. Menggunakan post. Oke, setelah kalian selesai menata teksnya, kita bisa memulai mendapatkan efek yang diinginkan. Ini yang pertama kita tambahkan dulu efek noise dan glow. Di sini saya pakai glow biasa aja, dan noise-nya di 100 aja. Kita nggak pakai warna. Nah, untuk glow-nya kita tambahkan radiusnya dulu. Kira-kira segini. Oke, copy efek noise ke yang bagian luar. Oh ya, noise dan glow ke lingkaran yang luar. Setelah ini, noise-nya copy lagi noise-nya ke yang grid. Oke.
Efek lainnya itu efek no text ini untuk menimbulkan efek depth bisa menggunakan Gaussian blur di sini untuk blurnya ya. Gaussian blur 5 atau 8 cukup. Di sini 8 terus tambahkan noise. Ini preferensi aja sih sebenarnya kalau noise. Oke. Nah, selanjutnya yang bagian yang bahasa Jepang di sini pakai noise dan terapkan glow yang tadi sama Gaussian blur. Gaussian blurnya di atas noise. Kalian bisa pakai 5 sampai 7. Ini mungkin 6 aja. Udah cukup atau 5 kah? Nah, 5 kayaknya udah cukup. Setelah itu kita compositing agar si image-nya itu menyatu dengan si background-nya. Di sini gunakan ke volumetric color. Ada beberapa cara untuk bisa menghasilkan merah, cuma di sini biar gampang aja kita pakainya tint. Terus ganti ke warna merah. Nah, cuma kalau misalnya belum sesuai bisa diatur lagi gitu. Tint. Coba lihat. Oke. Oke, kalau kalian udah puas dengan color correction-nya, langkah selanjutnya adalah kita buat vignette dan coba tambahin dulu vignette dan satu lagi tuh satu lagi apa? Oh, dan tambahkan grain. Grain. Kita pilih final output dan kita monochromatic aja. Nah, dua efek ini penting untuk menutupi yang namanya ketidaksempurnaan atau ada yang ketidaksempurnaan yang ada di desain ini. Kalau tanpa vignette itu akan tidak seperti menyatu gitu. Cuma si vignette ini berfungsi untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada gitu. Nah, kalau kalian udah beres bisa. Nah, kalau kalian udah, kalian bisa ekspor tuh render. Tapi kalau kalian punya ini namanya console effects, ini gratis, cari aja di sini. Video file kalian bisa nyari yang namanya itu konsol. Kalau pakai konsol ini jadi mempermudah gitu ya untuk nyari-nyari efek, dan kalau udah kalian bisa pencet ini dan ekspor. Dan sekian mungkin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.